Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 pengantar analisis real akan mempresentasikan hasil proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yarfa Krafiansyah Saputra dengan NIM 3 digit terakhir 067 dan teman saya. Perkenalkan, saya Nabila Nur Fauzi dengan 3 digit NIM terakhir 080. Saya Ahmad Asrofi dengan 3 digit NIM terakhir 093. Pembahasan untuk yang pertama itu ada teorema 1.1.4, yang kedua ada teorema 2.1.10, dan yang ketiga ada teorema 3.4.2. Next. Yang pertama, teorema 1.1.4. Jika A, B, C adalah himpunan, maka A, A komplement B union C sama dengan A komplement B irisan A komplement C. Yang B, A komplement B irisan C sama dengan A komplement B union A komplement C. Next. Pembuktiannya yang A akan dibuktikan A komplement B union C sama dengan A komplement B irisan A komplement C. Untuk menunjukkan kesamaan tersebut harus dapat ditunjukkan A komplement B union C subset A komplement B irisan A komplement C dan A komplement B irisan A komplement C subset A komplement B union C. Yang I, misalkan X anggota A komplement B union C, maka X anggota A, tapi X bukan anggota B union C. Berdasarkan definisi 1.1.3 yang C. Karena X bukan anggota B union C, maka X bukan anggota B dan X bukan anggota C. Berdasarkan negasi dari definisi 1.1.3 yang A. Artinya X anggota A tapi X bukan anggota B, dan X anggota A tapi X bukan anggota C. Maka X anggota A komplement B dan X anggota A komplement C. Dari sini diketahui X anggota A komplement B irisan A komplement C. Sehingga A komplement B union C subset A komplement B irisan A komplement C. Yang poin kedua, misalkan X anggota A komplement B irisan A komplement C, maka X anggota A komplement B dan X anggota A komplement C berdasarkan definisi 1.1.3 yang B. Artinya X anggota A tapi X bukan anggota B dan X anggota A tapi X bukan anggota C. Maka X bukan anggota B union C berdasarkan negasi dari definisi 1.1.3 yang A. Karena X anggota A tapi X bukan anggota B union C, maka X anggota A komplement B union C berdasarkan definisi 1.1.3 yang C. Sehingga A komplement irisan A komplement C subset A komplement B union C. Dari pernyataan 1 dan 2 berdasarkan definisi 1.1.1, maka A komplement B union C sama dengan A komplement B irisan A komplement C. Next. Yang B akan dibuktikan A komplement B irisan C sama dengan A komplement B union A komplement C. Untuk menunjukkan kesamaan tersebut harus dapat ditunjukkan A komplement B irisan C subset A komplement B union A komplement C dan A komplement B union A komplement C subset A komplement B irisan C. Yang I, misalkan X anggota A komplement B irisan C, maka X anggota A, tapi X bukan anggota B irisan C, berdasarkan definisi 1.1.3 yang C. Karena X bukan anggota B irisan C, maka X bukan anggota B ataupun X bukan anggota C. Negasi dari definisi 1.1.3 poin B. Artinya X anggota A tapi X bukan anggota B atau X anggota A tapi X bukan anggota C. Maka X anggota A komplement B atau X anggota A komplement C.
Dari sini diketahui X anggota A komplemen B gabungan A komplemen C. Sehingga A komplemen B irisan C subset A komplemen B union A komplemen C. Poin yang kedua, misalkan X anggota A komplemen B union A komplemen C, maka X anggota A komplemen B atau X anggota A komplemen C berdasarkan definisi 1.1.3 poin A. Artinya X anggota A tapi X bukan anggota B atau X anggota A tapi X bukan anggota C. Maka X bukan anggota B irisan C. Negasi dari definisi 1.1.3 poin B. Karena X anggota A tapi X bukan anggota B irisan C, maka A komplemen B irisan C berdasarkan definisi 1.1 poin yang C. Sehingga A komplemen B union A komplemen C subset A komplemen B irisan C. Dari 1 dan 2 berdasarkan definisi 1.1.1, maka A komplemen B irisan C sama dengan A komplemen B union A komplemen C. Yang teorema 2.1.10 akan dijelaskan oleh rekan saya. Teorema 2.1.10. Jika AB lebih dari 0, maka 1 A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Atau yang kedua, A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Next. Untuk pembuktiannya, karena AB positif atau lebih dari 0, maka jelas A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Teorema 2.1.2 poin B. Sehingga sesuai dengan trikotomi bilangan real, maka terdapat kemungkinan yang pertama A itu positif dan A itu negatif. Yang pertama, jika A positif atau A lebih dari 0, maka 1/A lebih dari 0. Pembuktiannya, berdasarkan teorema 2.1.7 bagian C, jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka CA lebih dari CB. Sehingga didapat dari sini 1/A dikali A lebih dari 1/A dikali 0. Teorema 2.1.7. Ekuivalen dengan 1 lebih dari 0. Inverse, perkalian, dan teorema 2.1.3. Karena pada teorema 2.1.8, 1 lebih dari 0 dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga jika A lebih dari 0, maka 1/A juga lebih dari 0. Next. Berdasarkan teorema 2.1.7 bagian C, di mana jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka akan dipunyai AB lebih dari 0 dan 1/A lebih dari 0. Maka 1/A dikali AB lebih dari 1/A dikali 0. Ekuivalen dengan 1/A dikali A dikali B lebih dari 0. Asosiatif perkalian dan teorema 2.1.2. Ekuivalen dengan 1 dikali B lebih dari 0. Inverse perkalian. Ekuivalen dengan B lebih dari 0. Jadi, jika AB lebih dari 0, maka A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Next. Yang kondisi kedua, jika A kurang dari 0, maka 1/A juga kurang dari 0. Pembuktiannya berdasarkan teorema 2.1.7 bagian C, jika A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka CA kurang dari CB. Dipunyai 0 lebih dari 1/A dan A kurang dari 0, maka 1/A dikali 0 kurang dari 1/A dikali A. Teorema 2.1.7. Ekuivalen dengan 0 lebih dari 1 inverse perkalian, dan teorema 2.1.2. Ekuivalen dengan 1 lebih dari 0. Karena pada teorema 2.1.8,
1 lebih dari 0 dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga jika A kurang dari 0, maka 1/A juga kurang dari 0. Next. Berdasarkan teorema 2.1.7 poin C, di mana jika A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka CA kurang dari CB. Dan dipunyai AB dipunyai AB lebih dari 0 dan 1/A kurang dari 0. Maka akan ekuivalen dengan 1/A dikali AB kurang dari 1/A dikali 0. Teorema 2.1.7. Ekuivalen dengan 1/A dikali A dikali B kurang dari 0. Asosiatif perkalian dan teorema 2.1.2. Ekuivalen dengan 1 dikali B kurang dari 0. Inverse perkalian ekuivalen dengan B kurang dari 0. Jadi, jika AB lebih dari 0, maka A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu teorema 3.4.2 yang bunyinya jika barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke suatu bilangan real X, maka sebarang subbarisan X aksen sama dengan XNK dari X juga konvergen ke X. Buktinya, misalkan Xn adalah barisan bilangan real dengan Xn konvergen ke X, diambil sebarang subbarisan dari Xn, sebut XNK. Akan ditunjukkan bahwa XNK konvergen ke X, diambil sebarang epsilon positif. Pilih bilangan asli K epsilon. Karena Xn konvergen ke X, maka untuk tiap epsilon positif terdapat K epsilon pada bilangan asli sedemikian sehingga untuk tiap n lebih dari atau sama dengan K epsilon, maka mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon, berdasarkan definisi 3.1.3. Kemudian karena N1 kurang dari N2 kurang dari hingga kurang dari NK, kurang dari ta hingga adalah barisan bilangan asli monoton naik keras, maka dapat dibuktikan dengan induksi matematika bahwa NK lebih dari atau sama dengan K. Ambil contoh dari definisi di mana N1 kurang dari N2 kurang dari N3 kurang dari hingga NK kurang dari ta hingga yang merupakan barisan bilangan bulat. Akan dibuktikan 2K lebih dari atau sama dengan K. Misalkan untuk Pn, 2N lebih dari atau sama dengan N. Langkah 1, buktikan Pn benar untuk N terkecil. Bukti, untuk N sama dengan 1 diperoleh P1, yaitu 2N sama dengan 2 dikali 1, sama dengan 2. Lebih dari 1, sama dengan N. Terbukti Pn benar untuk N terkecil. Langkah yang kedua, asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Untuk PK, 2K lebih dari atau sama dengan K adalah benar. Akan dibuktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Buktinya, PK plus 1 yaitu 2K plus 1 lebih dari atau sama dengan K plus 1 plus 1. Kemudian itu akan dibuktikan untuk ruas kirinya. 2K plus 1 sama dengan 2K plus 2. Dapat diuraikan menjadi K plus 1 plus 1. Kemudian dapat ditulis juga K plus dalam kurung K plus 1 plus 1 lebih dari sama dengan K plus 1 plus 1. Jadi terbukti Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi NK lebih dari atau sama dengan K. Oleh karena itu, jika K lebih dari atau sama dengan K epsilon, maka NK lebih dari atau sama dengan K lebih dari atau sama dengan K epsilon, sehingga NK lebih dari atau sama dengan K epsilon. Sehingga untuk mutlak XNK min X kurang dari epsilon, yang merupakan definisi 3.1.3. Karena untuk tiap epsilon positif terdapat K epsilon, anggota bilangan asli sedemikian sehingga untuk tiap n lebih dari atau sama dengan K epsilon, maka mutlak XNK kurang X kurang dari epsilon, sehingga XNK konvergen ke X. Jadi,
bukti bahwa jika barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke suatu bilangan real X, maka sebarang subbarisan X aksen sama dengan XNK dari X juga konvergen ke X. Demikian pembahasan beberapa teorema mata kuliah pengantar analisis real dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.